Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Kembali lagi dengan saya, Dika, di Kisah Hororku. Gimana nih teman-teman kabarnya? Baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Selalu diberikan limpahan rahmat dan juga rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode kali ini, aku bakal membawakan sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Mas Adul yang pernah mengalami suatu kejadian mistis saat ia mendaki Gunung Gede Pangrango di tahun 2018. Tapi, seperti biasa sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Adul tidak terjadi kepada kita semua. Gimana teman-teman? Udah siap? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman kisah hororku. Kenalkan, namaku Adul. Aku seorang perantau yang selalu merasa ingin menantang dunia. Aku juga member baru nih, dan baru aja gabung di channel ini. Setelah mendengarkan kisah si Embah dan juga kisah Mas Gondrong, aku jadi tertarik untuk membagikan kisahku. Saat aku melaksanakan sebuah pendakian solo di Gunung Gede Pangrango. Kisah ini berawal di tahun 2018, di mana saat itu aku sedang merasakan sakit hati yang luar biasa. Karena aku baru aja tuh ditinggal nikah oleh kekasihku, yang udah nemanin perjalanan hidupku selama 4 tahun. Karena rasa sakit hati yang begitu mendalam, membuatku merasakan semua serba salah. Tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Mungkin itulah istilah pujangga zaman dulu. Hal ini diperparah dengan ejekan dari teman-temanku. Bukannya mereka memberi support ataupun dukungan, malah mentertawakan aku saat itu. Pilu banget nasibku. Kasian kamu bro, udah lama berjuang, 4 tahun bertahan, ketikung, malah pakai mobil. Nasib. Ya, begitulah. Dan masih banyak lagi ejekan yang keluar dari mulut mereka. Seakan-akan semua itu adalah hal yang lucu bagi mereka. Padahal, semua itu terasa bagikan anak panah yang menusuk ke dalam hati. Kalau sudah begitu, seperti biasa, gunung adalah tempat terbaik untuk aku menenangkan diri. Daripada aku cuma di kamar, nanti ujung-ujungnya malah stres dan gantung diri, malah bahaya. Karena aku merasa alam adalah tempat yang cocok untuk terapi menenangkan diri bagi orang-orang yang sedang galau seperti aku ini. Jadi, kuputuskanlah untuk pergi ke sana supaya akal sehatku bisa kembali lagi seperti dulu. Pada awalnya, aku mau ke Gunung Salak, tapi nyaliku seketika ciut kalau mesti mendaki solo ke sana. Ya, teman-teman tahulah alasannya apa, kenapa aku tidak berani mendaki solo ke Gunung Salak. Dan pada akhirnya, aku pun memutuskan ke Gunung Gede Pangrango. Karena selain jalurnya sudah lumayan hafal, Gunung Gede juga pasti ramai sekali jika hari Sabtu dan Minggu. Jadi, buat daki solo aku rasa aman-aman aja. Singkat cerita, aku mempersiapkan semua kebutuhanku. Aku juga udah milih jalur Cibodas untuk memulai petualangan ini. Namun, sebelum berangkat, aku memutuskan untuk lewat depan rumah mantan kekasihku. Ya jujur aja, rasa cinta itu mungkin dah hilang, tapi kenangannya masih aja terpendam dalam hati. Namun, sial sekali nasibku saat itu. Baru aja aku lewat depan rumahnya, aku malah disambut oleh pemandangan yang sangat buruk. Di mana si doi ternyata baru aja tuh turun dari mobil pacar barunya. Sumpah, nyesek banget rasanya di hati. Dengan rasa kesal dan juga pikiran yang kacau, langsung aja tuh aku pergi dari sana. Ternyata motor Supraku ini kalah jauh dengan mobil berlogo huruf H
yang ada di depan sana. Walaupun sebenarnya sama-sama sih, made in Jepang. Pada akhirnya aku tibalah di base camp. Tanpa pikir panjang aku langsung aja tuh ngurus si Maxi saat itu juga. "Rame nggak mang hari ini yang daki?" tanyaku kepada penjaga yang ada di sana. "Lumayan lah Jang, sekitar 6 rombongan. Itu pun mereka semua lintas jalur ke Gunung Putri. Ujang daki sendiri nih." "Iya nih mang, daki sendiri." "Oh ya udah, hati-hati Jang. Jangan aneh-aneh ya pikirannya." Lah, si Mamang kok tahu ya kalau aku lagi galau? Apa suram banget nih muka sampai dia tahu, pikirku saat itu. Dikarenakan waktu saat itu masih jam 9 pagi, aku pun memutuskan untuk ngopi sejenak. Jujur aja, hati yang hancur ini sangat butuh asupan kafein agar bisa lebih tenang. Saat aku sedang ngopi di salah satu warung yang ada dekat pintu masuk, tiba-tiba saja aku melihat ada 3 orang pendaki yang saat itu melewati aku berjalan ke arah pintu masuk pendakian. Mereka terdiri dari 2 orang wanita dan 1 orang laki-laki. Aku sempat saja tuh memperhatikan mereka. Pikirku saat itu mungkin mereka baru tiba dan ingin langsung mendaki. Tapi semakin aku perhatikan, ada yang aneh dari segi penampilan mereka. Baju dan juga penampilan mereka saat itu sangatlah tidak wajar. Karena penampilan mereka sangatlah lusuh dan juga baju yang mereka kenakan sama persis dengan baju para pendaki di era tahun 80-an. Yang sering aku lihat tuh di foto ayahku zaman dulu. Aku pun tak mau mengambil pusing dengan keadaan itu. Mana ada setan di siang hari, pikirku saat itu. Langsung saja aku melanjutkan aktivitas ngopiku. Jujur aja nih, rasanya aku ingin sekali membunuh semua kenangan mantanku yang ada dalam hati ini. Tepat pukul 10 siang, aku pun memulai perjalananku. Estimasi sih 8 jam perjalanan, aku sudah sampai di kandang badak dan langsung mendirikan tenda di sana. Ya, jalan santai lah sambil menikmati perjalanan, pikirku saat itu. Pada awalnya, semua terasa baik-baik saja. Pos 2 kulibas begitu saja. Ramai pendaki beristirahat di sana saat itu. Mungkin ada sekitar 3 rombongan yang aku temui. Namun, aku tidak melihat 3 orang yang tadi aku jumpai di base camp. Mungkin mereka lanjut jalan, pikirku saat itu. Aku langsung saja tuh melanjutkan perjalananku. Dan hanya sekedar tegur sapa dengan para pendaki yang ada di sana. Dari pos 2 menuju ke pos 3, aku mulai merasakan ada yang aneh. Jalur yang awalnya ramai, kini terasa begitu sepi. Ditambah gerimis kecil saat itu mulai turun. Aku pun memutuskan mempercepat langkahku agar aku segera tiba di pos 3. Karena aku nggak mau kehujanan saat itu. Namun, dikarenakan pemandangan yang begitu indah, membuat aku seakan-akan terlena. Telaga biru, mata air panas, membuat aku sangat terpesona saat itu. Ah, sayang sekali, pemandangan seindah ini aku lewatkan begitu saja, kata batinku. Jadi, aku pun kembali memelankan langkahku sambil menikmati pemandangan yang ada di sana. Bahkan, aku sempat bersantai sejenak di mata air panas yang ada di jalur pendakian ini. Segar sekali airnya saat aku membasuh muka di sana. Saat aku terbuai oleh pesona keindahan alam itu, tiba-tiba saja hatiku berkata, kenapa para pendaki di pos 2 tadi nggak aku temui ya? Apa mereka turun? Tapi kalau turun, ini kan masih pagi. Apa mungkin nggak jadi naik? Halah, persetan lah. Toh niatku juga daki solo kok kesini. Ngapain mikirin mereka? Hampir 30 menit, aku berleha-leha di mata air panas itu. Gerimis masih saja turun saat itu. Dan setelah puas, aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini.
Seingatku dulu, jalur Cibodas ini banyak sekali warung dadakan warga. Apalagi di hari Sabtu dan Minggu seperti ini. Tapi entah mengapa saat itu tidak ada satupun yang aku jumpai. Jujur aja nih, aku merasakan heran saat itu. Ditambah suasana sepi dan juga hujan gerimis membuat siang itu terasa begitu mistis. Hati ini pun sempat merasakan takut. Apalagi jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dari posisiku menuju kandang badak masih sekitar 5 jam berjalan kaki. Masih sangat jauh perjalanan ini. Aku langsung saja melanjutkan perjalanan dan segera mempercepat langkahku saat itu. Namun sial, baru 1 jam berjalan, aku ditimpa hujan deras di tengah jalur. Aku yang panik, mau tidak mau, langsung membuat pipak dadakan di pinggir jalur. Saat aku sedang asik berteduh, tiba-tiba saja konser punk rock di dalam perutku ini mulai berkumandang. Para cacing yang ada di sana pun tidak segan-segan untuk berlompat ria. Aku baru sadar kalau sedari tadi aku nggak ada makan, cuma ada ngopi. Itu pun waktu di base camp. Ya mumpung masih hujan, kayaknya aku mengisi waktuku dulu dengan memasak 2 bungkus mie instan. Hujan turun begitu lebatnya saat itu. Dan memang pas kalau diisi dengan memakan mie instan yang memiliki kuah panas. Pasti bakal seger rasanya. Setelah mie jadi, aku pun tanpa ragu langsung menyantapnya. Dan setelah itu, para cacing yang ada dalam perutku pun mulai anteng dan tenang. Setelah perut ini terasa kenyang, aku cuma bisa terdiam saat itu. Karena tidak ada yang bisa aku lakukan. Tanda-tanda hujan reda pun seakan-akan tidak terlihat. Jam juga sudah menunjukkan pukul jam 2:30 sore. Dan tanpa aku sadari, mata ini mulai mengantuk. Dan tak lama berselang aku pun tertidur. Aduh, sifat malasku pun muncul saat itu. Saat aku mulai terbangun, tiba-tiba saja aku dikejutkan. Karena kini jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aduh, lumayan lama ternyata aku tidur. Mau tidak mau, aku harus mendaki malam. Kabut pun juga ikut turun saat itu. Namun aku tetap nekat untuk melanjutkan perjalananku. Segeralah aku membereskan semua peralatanku saat itu juga. Dan saat setelah semua sudah beres, aku langsung tuh mencoba menyalakan headlampku. Dan ternyata kesialan pun kini kembali datang. Headlamp yang aku bawa tidak berfungsi saat itu. Aku pun langsung sontak jadi bingung. Mau turun nanggung, mau lanjut naik ke atas, bakal gelap-gelapan. Dalam kebimbanganku, tiba-tiba saja dari arah bawah aku melihat ada 3 buah sinar headlamp berjalan mengarah ke atas. Sontak, aku bersyukur saat itu. Ya, bisa nebeng lah daripada jalan gelap-gelapan sendiri, pikirku saat itu. Dan tak lama, sekitar 10 menit, 3 cahaya itu pun kini tiba di dekatku. Namun, aku langsung kaget saat itu. Aku kini kembali berjumpa dengan 3 orang pendaki yang tadi aku lihat di base camp. Dan saat mereka tiba, aku langsung saja menyapa mereka. Maaf mbak, maaf Bas. Boleh nggak aku ikut naik ke atas? Headlampku rusak nih. Namun, mereka bertiga hanya berdiam diri saat itu. Muka mereka juga terlihat sangatlah pucat. Apa mungkin mereka kedinginan karena kehujanan? Tapi, saat aku memperhatikan, ada yang aneh dari penampilan mereka. Baju mereka tidak sama sekali kebasahan. Aku pun mulai berpikir dan merasa ketakutan. Namun, tiba-tiba saja si cowok dari rombongan itu berkata kepadaku, Boleh. Ayo, segera lanjutkan perjalanan. Nanti keburu malam. tanpa pikir panjang,
aku pun langsung ikut berjalan dengan rombongan itu. Sepanjang perjalanan, mereka semua hanya diam dan tidak ada obrolan sama sekali. Aku pun sempat heran, namun aku tidak mau disangka sok kenal sok dekat. Jadi, aku hanya ikut diam saat itu. Jauh kaki ini berjalan, dan sudah hampir 2 jam perjalanan kami tempuh. Namun, pos 3 belum juga terlihat. Aku pun sempat beberapa kali mengecek ke arah jam tanganku. Jam sudah hampir ke jam 7 malam saat itu. Dan seharusnya kami sudah lewat di pos 3. Tapi, tanda-tanda keberadaan pos itu belum juga terlihat sampai saat ini. 3 orang pendaki ini terus saja berjalan tanpa terlihat kelelahan. Aku pun mencoba terus mengimbangi langkah mereka dan berjalan terus. Sesekali, aku mencoba memandang ke arah 2 wanita yang ada di belakangku. Mereka berjalan hanya menunduk tanpa pernah melihat ke arah depan. Aku saat itu mulai curiga dan merasa aneh. Tapi, aku tidak berani menanyakan kepada mereka karena sedari tadi mereka hanya berdiam diri tanpa ada berbicara satu patah kata pun. Saat suasana sudah semakin gelap, ditambah kabut tipis yang menyelimuti, aku tiba-tiba saja merasa kalau kami ini salah jalur. Karena jalur Cibodas ini terkenal sekali dengan hamparan batu di sepanjang treknya. Namun, jalur yang kami lalui saat itu hanya diisi oleh semak belukar yang diterobos oleh pendaki laki-laki yang ada di depan. Sempat aku ingin bertanya, namun aku sungkan dan juga takut. Aku pun hanya bisa berdiam diri dengan 1000 pertanyaan yang ada di benakku saat itu. Sekitar jam 9 malam, aku mulai merasakan kelelahan dan tidak bisa lagi mengimbangi langkah 3 orang pendaki ini. Mas, break bentar ya, capek banget ini mas. Lanjut aja dulu. Gak lama lagi kita sampai di tempat kita mendirikan tenda. Aku pun sempat sangat keheranan saat itu. Perasaanku, pos 3 aja kita belum sampai. Terus, mau mendirikan tenda di mana kita ini? Namun, aku hanya bisa diam dan menyimpan rasa penasaranku di dalam hati. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku mencoba mengikuti langkah mereka. Dan sekitar 30 menit berjalan kaki, kini tibalah aku di sebuah lembah yang aku tidak tahu di mana. Jujur, ini pertama kali aku berada di lembah ini. Kami mendirikan tenda di sini. Kalau kamu mau bangun tenda, silahkan. Kamu bisa aja mendirikan tenda di sana. Ujar lelaki misterius itu. Jujur, aku sangatlah ragu dengan mereka saat itu. Apakah aku harus mendirikan tenda di sini atau harus lanjut berjalan? Namun, aku tak tahu aku di mana saat ini. Mau lanjut jalan juga, aku takut tersesat karena aku tidak memiliki sumber penerangan. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka. Maaf ya, kalau kandang badak jalurnya di mana ya mas? Tanyaku kepada mereka. Sontak, mereka bertiga langsung melotot melihat ke arahku. Di sana. Tunjuk sang lelaki kepadaku saat itu. Aku segera melihat ke arah tunjukan lelaki itu. Namun, yang kulihat hanyalah semak belukar yang menutupi semua yang ada di sana tanpa ada jalan satupun. Oh iya mas, kayaknya saya mau ngecamp di kandang badak aja mas, ujarku sopan kepada lelaki itu. Namun, mereka bertiga seakan-akan tidak memperdulikan ucapanku saat itu. Maaf mas, kalau boleh saya pinjam ya headlampnya. Besok saya kembalikan deh di base camp. Saya lanjut jalan aja nih. Makasih loh udah mau ngantar sampai ke sini. Sontak, tiba-tiba saja laki-laki itu melemparkan headlampnya ke arahku. Pakai itu. Kamu jangan jalan sendirian. Bahaya. Ujarnya
sambil menatap kosong ke arah semak belukar. Terus mas, saya sama siapa jalannya? Tanyaku begitu ketakutan kepada mereka. Lalu ia menunjuk salah seorang wanita yang ada di sana, Antarkan dia. kata si pria itu. Lalu si wanita pun berdiri dan langsung mengajak aku berjalan saat itu juga. Makasih ya mas, makasih ya mbak, saya pamit dulu, ujarku kepada mereka berdua. Namun, mereka hanya berdiam diri dan tetap terus saja memandang kosong ke arah semak belukar yang ada di sana. Kini, aku kembali berjalan dengan ditemani oleh salah seorang wanita yang ada di rombongan tadi. Ia pun hanya berdiam diri dan tidak ada berbicara saat itu. Di perjalanan ini, aku mencoba membuka obrolan dengan si wanita itu. Aku iseng-iseng aja bertanya kepada dia. Maaf Neng, perasaan ini lewat jalur mana ya? Kok aku nggak pernah nih lewat jalur sini sebelumnya? Si wanita pun hanya menjawab dengan sangat pelan. Jalur hutan. Hah? Ada jalur baru ya? Namun, kali ini ia tidak menjawab sama sekali. Kembali, aku mencoba berkomunikasi dengan wanita ini karena ia mulai mendiamkan dirinya lagi seperti di awal tadi. Neng, kalau boleh tahu nih, kamu dari kota mana? Tanyaku kepada si wanita. Dari kota X, Mas. Namun, karena sikapnya yang cuek dan juga begitu datar, membuatku tidak berniat lagi tuh untuk bertanya kembali kepadanya. Aku pun hanya diam sambil meneruskan perjalanan ini. Saat kami berdua hanya berdiam diri di perjalanan ini, tiba-tiba saja aku kembali berpikir. Perasaan waktu di pos 2 tadi mereka nggak ada deh. Terus kenapa waktu aku berteduh tiba-tiba aja mereka sudah ada di bawahku? Aku juga nggak ada ngerasa tuh ngeliat mereka. Tanyaku dengan penuh heranan dalam hati. Tiba-tiba saja detak jantung ini tiba-tiba berdebar. Rasa heran kini berubah menjadi rasa takut. Jujur, aku sangat ragu dan juga bimbang terhadap 3 orang ini. Apakah mereka manusia atau tidak? Karena aku takut sekali kalau aku sampai disesatkan oleh makhluk gaib di hutan ini. Semua doa pun langsung kubaca seketika dalam hati. Aku pun mencoba memperhatikan langkah kedua kaki wanita ini. Apakah ia mengambang atau ia berpijak ke atas bumi? Karena jujur, aku tidak tahu apakah ia manusia atau makhluk gaib saat itu. Namun, saat aku mencoba melihat ke arah kaki wanita itu, tiba-tiba saja si wanita berbicara. Fokus ke jalan, atau kamu bakal tersesat nanti. Sontak, aku langsung kaget. Si wanita ini seakan-akan tahu apa yang sedang aku pikirkan. Aku pun hanya bisa mengikuti perintahnya. Dan tepat jam 10 malam, aku kini melihat samar-samar lampu tenda kini telah banyak dari kejauhan. Sinar lampu itu perlahan-lahan terlihat semakin menjelas. Dan kini ternyata aku sudah tiba di pos kandang badak. Ada kelegaan dalam batinku saat itu. Suara orang yang terdengar kini seakan-akan memecahkan keheningan yang sedari tadi aku rasakan. Saat aku dan juga si wanita itu hampir sampai, tiba-tiba saja ia berkata, Sampai sini aja aku mengantarmu. Selebihnya, kamu teruskan sendiri ya. "Iya Neng, makasih. Neng mau kembali ke tempat yang tadi?" Tanyaku kepadanya. Iya, Jawabnya dengan pelan. "Oh, iya Neng. Ini headlamp mas yang tadi. Makasih banyak ya. Ini aku kembalikan. Kalau boleh tahu, nama Neng siapa?" Mary.
ujarnya singkat sambil berjalan pergi meninggalkanku. Dan tiba-tiba saja si wanita itu langsung menghilang ditelan oleh kabut tipis yang ada di sana. Sontak, aku yang melihat hal itu langsung merasakan merinding yang begitu hebat di tubuhku ini. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menuju ke arah para pendaki yang ada di sana. Segeralah aku mendirikan tendaku pada saat itu. Walau sebenarnya aku masih merasakan takut dan juga sangat heran. Siapakah mereka bertiga? Di pagi hari aku pun terbangun sekitar jam 5 pagi. Ada rasa bimbang untuk melanjutkan ke arah puncak karena headlampku saat itu sedang rusak. Jadi mau tidak mau, aku hanya bisa berdiam diri di dalam tenda. Dan setelah terang, aku langsung bakal turun saat itu juga. Suasana kandang badak yang awalnya ramai, kini tiba-tiba saja berubah menjadi sepi. Karena banyak para pendaki yang melanjutkan perjalanannya ke arah puncak untuk melakukan summit attack di pagi itu. Aku pun mencoba memutuskan untuk membuat sebuah kopi agar bisa menghangatkan tubuh ini. Saat sedang asik membuat 11 kopi, samar-samar di balik keheningan, aku mendengar ada suara orang yang sedang asik mengobrol saat itu. Syukurlah. Artinya aku gak sendirian, kata batinku saat itu. Saat kopi telah jadi, aku mencoba untuk keluar dari tendaku dan mencoba untuk menghampiri suara orang yang sedang asik ngobrol. Niatku sih, aku ingin berbaur dengan mereka untuk memecahkan kesepian ini. Namun, dari kejauhan, aku melihat ada 2 orang wanita dan ada 1 orang laki-laki sedang asik ngobrol di depan perapian yang ada di sana. Saat aku mencoba menghampiri mereka, seketika aku langsung terkejut melihat kalau 3 orang tersebut adalah rombongan yang semalam aku temui. Aku pun coba untuk memfokuskan pandanganku lagi. Langsung saja aku mengucak-ngucak mata ini. Saat cara itu telah aku lakukan, tiba-tiba saja 3 orang itu seketika menghilang, hanya menyisakan perapian yang ada di sana. Saat diri ini kembali sadar akan hal itu, tiba-tiba saja bulu kuduku kembali berdiri hebat. Rasa takut yang hilang kini telah kembali lagi. Sontak saja aku langsung berlari kembali ke arah tendaku saat itu juga. Sesampainya di tenda, aku pun kembali berpikir, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Selama ini, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh di gunung, seperti yang aku rasakan saat ini. Entah apa penyebabnya. Aku hanya bisa berdiam diri sambil bersembunyi di balik sleeping bedku. Ini pada akhirnya aku kembali tiba di mata air panas yang ada di jalur ini. Di sini kembali aku merasakan merinding. Padahal keadaan saat itu tengah ramai. Ada beberapa pendaki dan juga beberapa pengunjung di sana. Namun, aku masih saja merasakan ketakutan akan kejadian yang semalam aku alami. Tepat jam 2 siang, kini aku telah sampai di base camp. Lega rasanya hati ini karena aku bisa turun dengan selamat. Dan pada akhirnya aku tak sengaja bertemu kembali dengan si Mamang yang kemarin mengajakku ngobrol santai. Si Ujang udah turun aja nih. Gimana perjalanannya? Seru nggak? Alhamdulillah Mang, seru, aman juga kok. Kini, tiba-tiba saja aku kembali teringat akan 3 orang pendaki yang tadi malam berjalan bersamaku. Rasa penasaran kini kembali muncul untuk memastikan siapakah mereka. Aku langsung saja bertanya kepada si penjaga pos ini. Mang, 3 orang pendaki yang semalam naik udah turun apa belum? Yang mana atuh Jang? Perasaan
Tidak ada tuh rombongan yang berisikan 3 orang, sahut si Mamang. Itu loh Mang, yang 2 cewek sama 1 cowok. Siapa ya atuh Jang? Mamang kok tidak tahu? Aduh, aku lupa juga Mang nanya namanya. Tapi salah seorang sih namanya kalau nggak salah Mary Mang. Sontak si Mamang langsung mengecek daftar pengunjung yang ada di sana. Gak ada tuh Jang yang namanya Mary. Kalau nggak percaya, coba deh Ujang lihat sendiri. Segeralah aku melihat buku tamu yang ada di sana. Dan ternyata memang benar, tidak ada pendaki yang bernama Mary. Aku pun langsung kaget sekaget-kagetnya. Ada apa tuh Jang? Tanya si Mamang kepadaku. Langsunglah aku menceritakan apa yang aku lalui dan apa yang aku rasakan selama perjalananku semalam. Dan setelah itu, Mamang pun bercerita. Jang, jalur yang kamu lalui itu memang ada. Tapi itu jalur pada tahun 80-an. Dan sudah lama sekali tidak dipakai. Memang, jalur itu tidak melewati pos 3. Dan jalur itu sudah lama sekali tutup. Mendengar hal itu, kembali aku merinding hebat. Rasa takut yang tadinya sudah hilang, kini datang lagi. Aku pun bertanya-tanya, siapakah mereka bertiga? Dan kenapa aku bisa bertemu dengan mereka? Pada akhirnya, sekitar jam 8 malam, aku sampai di rumah tercintaku. Rasa lelah seketika saja langsung menyerang tubuh ini. Dan setelah mandi, langsunglah aku merebahkan badanku di tempat tidurku. Dalam tidurku, aku pun bermimpi. Aku berada di sebuah hutan yang entah di mana aku saat itu. Semuanya nampak hanya pepohonan yang sangatlah rimbun. Saat aku mencoba memperhatikan pepohonan yang ada di sana, seketika saja aku langsung terkejut hebat. Karena aku melihat 3 orang yang aku jumpai semalam kini terlihat tergantung di salah satu pohon besar yang ada di sana. Nampak jelas wajah mereka semua pucat. Mata mereka terbelalak dan juga lidah mereka terjulur keluar dari mulutnya. Seketika saja, aku ketakutan hebat saat itu. Jelas sekali juga, aku melihat mata Mary seakan-akan terbelalak melotot ke arahku. Aku pun mencoba berteriak sebisaku saat itu juga. Dan seketika saja, aku langsung dibangunkan oleh adikku yang heran melihat keadaanku saat itu. Abang kenapa? Kok kayak ketakutan kayak gitu sih bang? Aduh, abang habis mimpi buruk dik. Semalam, abang di gunung. Banyak banget tuh dapat kejadian aneh. Diganggu mulu. Aduh, pantas saja. Makanya bang, kalau dari gunung itu langsung wudhu. Biar gak diganggu tuh sama setan sana. Kata guruku di pesantren sih kayak gitu. Aduh. Ya deh, abang ambil wudhu dulu lah. Alhamdulillah, kini semua teror dan juga mimpi buruk telah pergi menghilang. Namun, aku tidak pernah tahu siapakah 3 orang misterius itu. Dan aku juga tidak pernah mau cari tahu tentang mereka bertiga. Bisa terlepas dari bayang-bayang mereka saja, itu adalah terbaik buat aku. Dan aku sangat bersyukur akan hal itu. Oke teman-teman, mungkin itulah sebuah kisah yang bisa aku ceritakan pada teman-teman semua. Terima kasih buat Mas Dika yang sudah sudi membacakan kisahku ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Adul, pamit. Wassalam. Terima kasih buat Mas Adul yang udah mau mengirimkan kisahnya di channel ini ya. Semoga dari kisah ini kita semua bisa dapat pembelajaran dan juga pengetahuan tentang apa yang dialami oleh Mas Adul. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa kirim lewat email yang ada di deskripsi ya. Saya Dika, pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.